tidak ada barang yang tidak bisa dijual. Jadi kita sebagai marketing harus siap itu dulu. Saudara, selamat datang di 0% Podcast bersama saya Badrus Bangkit. Dan 0% Podcast kali ini mengundang seorang kepala sekolah yang memilih untuk resign, kemudian menjadi SPG, yang kemudian pegang manajer area Opus Madura, dan kemudian lagi beliau ini membuka usaha dapur sambal di daerah Ring Road Bangkalan, Madura. Langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan. Insya Allah ini akan menginspirasi dan memotivasi seluruh anak muda di Kabupaten Bangkalan. Apa kabar, Mas Moza? Siap, alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol di 0% Podcast. Sudah lama sebetulnya, Mas, saya ingin mengundang Mas Moza untuk berkenan ngobrol di 0% Podcast, akan tetapi baru kesampaian kali ini. Alhamdulillah, akhirnya hari ini bisa ketemu juga ya. Luar biasa sekali. Sebelum Mas Moza hadir di sini, saya riset tipis-tipis, Mas. Cari info nih. Iya. Karena kalau Opus Madura, ini pasti tahu Mas Moza, gitu kan? Insya Allah. Akan tapi saya ingin membahas dari awal. Ingin tahu lebih dalam tentang Mas Moza dari awal. Katanya Mas Moza ini sempat menjabat sebagai kepala sekolah kemudian resign. Itu betul nggak? Betul sekali. Gimana ceritanya? Ya, jadi tahun 2009 saya baru lulus kuliah, kemudian usia masih sekitar 23 tahun lah. 23 tahun saya seperti dibombardir dengan kegiatan yang belum waktunya. Jadi waktu itu saya alhamdulillah dapat beasiswa untuk kuliah, kemudian harus berbakti ke sekolah yang sudah menawarkan kita untuk kuliah itu. Jadi saya di SMK 2 STM, jadi anak-anak STM tuh kan. Jadi balik ke sana jadi guru. Alhamdulillah waktu itu masih ada guru cabang, sekolah cabang dari SMK 2 itu ada di area Arusbaya, SMK Al Muhajirin. Jadi kalau yang area Arusbaya harusnya tahu nih SMK Al Muhajirin. Di sana kebetulan dikasih kesempatan untuk jadi kepala sekolah. Usia masih 23-24 lah. 23-24. Yes. Itu berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah? Kepala sekolah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Cukup lama ya, Mas? Cukup lama. Dan cukup lama juga penyesuaian ya saya bilang, karena kondisi usia dengan 23-24 tahun dengan kondisi guru di sana yang sorry itu saya bilang sudah lebih dewasa dari saya, lebih usianya sekitar 40-an itu juga sudah ada, dan menurut saya ini adalah tantangan paling berat. Terus kenapa memilih untuk resign, Mas? Pilihan resign saat itu pasti ada sesuatu yang membuat saya waktu itu down. Tapi ternyata Tuhan itu sudah memberikan porsinya. Jadi kayak udah kelar nih di kepala sekolah gitu kan. Sekarang udah waktunya ke yang lain. Jadi waktu down itu ngerasa kayak harus ngapain nih, harus kerja apa gitu. Alhamdulillah waktu di SMK 2 itu saya sebagai wakahumas juga wakilnya lah gitu, yang untuk ngurusin anak-anak magang dan sebagainya. Jadi alhamdulillah linknya dapat dari situ. Anak magang kita masukkan ke OPO. Waktu itu anak magang digaji kurang lebih 900.000. Jadi anak magang, sedangkan itu kondisi saya masih GTT ya, jadi belum PNS. Jadi masih guru sukuan. Yang herannya anak SMK saja digaji 900.000. Akhirnya saya coba nawarkan diri tuh, kalau gurunya mau digaji berapa? Hanya bercanda sebenarnya kan. Tapi ternyata dari pihak perusahaan ini menganggap serius. Oh oke Pak, kita ini lagi butuh karyawan nih, karena memang 2013 kalau nggak salah itu adalah Oppo baru pertama ke Indonesia ya. Jadi saya hanya dari bercandaan dengan orang HRD-nya, ternyata malah ya dikasih serius nih sama Allah, dikasih jalan. Dan alasannya karena waktu itu saya sudah menikah dan saya harus lebih secara finansial, harus jauh lebih meyakinkan diri ya, saya adalah kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga saya nanti. Berarti setelah keluar resign ya dari kepala sekolah tersebut, itu udah mikir nggak nanti mau kerja apa begitu? Belum sebenarnya. Belum. Jadi saat kondisi resign itu belum ada pikiran. Tapi memang ternyata relasi itu penting sekali. Kadang yang membuat kita dapat satu pintu rezeki baru saat kemudian kita mau saling banyak kenal ya, banyak relasi. Jadi nggak langsung jadi manajer area, Mas? Oh enggak. SPG dulu? Ya SPG dulu. Manajer area ini kurang lebih saya makan waktu 5 tahun.
proses di Oppo untuk kemudian menjadi manajer area. 5 tahun. Yes, 5 Selama tahun. 5 tahun tersebut 5 tahun tersebut prosesnya dari SPG. Jadi bayangkan dari kepala sekolah yang biasa tanda tangan gitu ya. Kemudian tanda tangan ijazah anak-anak, kemudian ngecekin itu harus sebar brosur, harus berdiri di waktu itu penempatan saya di Marina ya, di Mall Marina. Saya cuma bayangkan, ya Allah, saya dari seorang kepala sekolah tiba-tiba harus menjadi SPG, harus sebar brosur. Tapi saya pikirkan adalah hidup harus tetap jalan. pernah ketemu muridnya nggak? Iya, betul sekali. Jadi itu adalah momen saya paling saya ingat di Oppo. Karena saat kemudian saya jadi SPG, kemudian biasa kan kita nawarin tuh ke rumahnya. Tiba-tiba ada satu wajah yang memang tidak asing buat Tidak saya. asing. Jadi pas waktu mendekat gitu, dia langsung bilang, "Loh, Pak Moza." Jadi saking dia kaget gitu kan. Jadi dia, ini orang yang dulu tanda tangan saya yang soal Pegang brosur. pegang brosur. Jadi saya pas sebar-sebar brosur gitu kan, kemudian ketemu dengan satu orang ini dan ya benar-benar adalah murid saya. Oke. Kemudian setelah 5 tahun tersebut berproses menjadi SPG, Betul. kemudian naik menjadi manajer. trainer. Jadi trainer dulu, jadi trainer area karena memang basic saya adalah guru. Jadi saya lebih memilih untuk manajemen orang ya. Jadi ngajarin SPG gimana cara jualan, cara bedah handphonenya seperti apa. Jadi dari SPG kurang lebih 3-4 bulan, alhamdulillah kemudian dipercaya langsung menjadi trainer. Pertanyaan saya, strategi dan apa yang Mas Moza lakukan sehingga bisa dipercaya dan menjadi manajer area Semadura? Oke. Saya dari sekolah itu memang sudah punya prinsip ya. Saat kemudian saya melakukan sesuatu harus totalitas. Satu totalitas. Jadi waktu ini terus jalan. Saya bilang saat kemudian kita sia-siakan waktu, yang ada hanya penyesalan. Lebih baik kita totalitas, hasilnya oke atau tidak oke, yang penting kita sudah berusaha. Nah itu, saat kemudian di SPG itu 3-4 bulan, saya tidak tahu tentang handphone sama sekali. Yang saya lakukan tiap hari saya adalah belajar. Saya tidak suka membaca. Sebenarnya saya tidak suka membaca, tapi di perusahaan itu saya diwajibkan untuk terus membaca. Jadi dipaksa, kemudian saya baru terbiasa untuk membaca. Jadi membaca tentang handphone, spesifikasi dan sebagainya. Saat kemudian ngelihat, yang kedua adalah saat kemudian orang lain bisa, saya harus bisa lebih dari mereka, walaupun hanya satu tingkat. Jadi saat kemudian kita satu angkatan gitu ya, ada yang lebih oke nih SPG, kok dia bisa ya? Pasti saya deketin, caramu gimana? Bla bla, nih belajar nih. Oke, besok saya harus bisa lebih dari mereka. Nah, itu yang menjadi kunci saya, punya target. Saya nggak boleh lama-lama di SPG, saya harus menjadi yang kelihatan gitu ya. Akhirnya saat kemudian ada seleksi untuk trainer, saya merasa sudah punya beberapa senjata dalam 4 bulan itu, akhirnya ya saya berusaha diri untuk mendaftarkan. Dan itu yang Mas Moza tularkan kepada tim Betul saat sekali. ini ya. Betul sekali. Ada bedanya nggak Mas mentrainer tim dan mentrainer murid? Pasti beda. Pasti beda. Di mana? Karena kalau murid ini saya bilang sudah punya SOP ya. Pendidikan itu sudah punya standarnya. Tapi kalau untuk marketing ini saya bilang bebas. Jadi pemikiran itu lebih global. Kemudian caralah kita mau narik user itu banyak sekali cara. Tapi saat kemudian di sekolah itu kayak kita 1 tambah 1 ya 2 gitu kan ya. Padahal ketika di marketing itu 1 tambah 1 bisa jadi 3. Bisa jadi 11. Yes, betul sekali. Bisa Sudah. Kenapa ya? Kembali lagi relasi ya. Saat kemudian kita sudah dapat 1 tambah 1 nih, kita punya 2 relasi. Bisa jadi 11, kenapa? Karena dari 1 orang ini kita bisa kenal tim teman-teman yang lainnya. Yang kemudian, oh besok saya mau probing nih Pak, teman-teman Bapak di kantor. Hanya gara-gara 1 tambah 1 ini tadi. Sepenting apa relasi bagi Mas Moza? Sangat penting saya bilang. Karena ya yang saya bilang, semakin banyak relasi, semakin kita dikenal, semakin mudah. Ya kalau kita ngomong marketing ya, otomatis jualan. Jualan kalau nggak ada orang 5 sama orang 10 lebih banyak 10. Jadi kemungkinan untuk closingnya akan lebih besar yang 10. Semakin banyak relasi ini kalau di dunia marketing, maka akan lebih cepat untuk goalnya saja. Dan kemudian untuk bisa mengkoneksikan, memasarkan produk yang akan kita jual. Benar. Mas Moza pegang manajer area Oppo Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, termasuk pulau-pulau. Sampai pulau-pulaunya di Kangean. Berarti sering ke sana dong? Ya beberapa kali ke Kangean. Tapi fokusnya di kota. Di kota begitu ya. Oke,
Yang kemudian Mas Moza, saya riset juga, tanya-tanya nih. Karena teman-teman, kalau kita ke Bangkalan, ke toko, counter HP begitu ya, yang ada produk Oppo-nya, betul. pasti kenal Mas Moza. Sampai nggak kenal bapaknya dibayar nih. Kemudian tumbuhlah pemikiran liar saya tadi, ya kan? Ini kalau pengen murah, saya beli Oppo. Kamu kenal Mas Moza, ya kan? Kasih murah, ya kan? Ini loh podcastnya sama Mas Moza tinggal begitu, ya kan? Itu pentingnya relasi kan, jadi. Oke, luar biasa. Oke, baik Mas Moza. Tadi dari kepala sekolah, jadi SPG. Ketemu murid waktu menyebar brosur. Kemudian pegang manajer area Oppo Madura. Ya, kemudian saya riset juga tipis-tipis, Mas Moza ini adalah founder dan owner ya dari Dapur Sambal yang terletak di area Ring Road Bangkalan Kota, dekat Banplas juga. Betul ya Mas ya. Ini apa yang menjadi dasar pemikiran Mas Moza sehingga ini kan udah pegang Oppo Madura begitu kan? Apa yang menjadi dasar sehingga bisa mengembangkan usaha di dunia kuliner ini, Mas? Oke. Sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang ya Mas ya, ada sebuah janji yang saya berikan ke orang tua, ke ibu. Oke. Jadi dulu saya memang tidak dilahirkan langsung dengan kondisi oke ya. Jadi ibu ini, bapak ini PNS, kemudian ibu ngelola kantin di kantor ya, di kantornya bapak. Saat kemudian sudah pensiun, otomatis sudah harus keluar nih dari kantin. Saya cuma janji waktu itu adalah, Bu, nggak apa-apa keluar, istirahat dulu. Insya Allah nanti kita buka yang lebih besar. Entah kapan, pokoknya nanti kita akan buka yang lebih besar. Ya, berjalannya waktu sampai kemudian saya bisa jadi manajer area, bisa sedikit nabung dan sebagainya. Ternyata janji itu bisa saya tepatin ke ibu. Bu, nih ada tempat, oke enggak? Karena segala urusan saya, kehidupan saya, saat kemudian orang tua saya, ibu saya bilang iya, maka saya jalani. Kalau enggak, saya enggak. Gitu. Hakul yakin bisa berhasil betul. begitu ya. Jadi dapur sambal tersebut dibuka hanya untuk dipersembahkan untuk ibu sebenarnya seperti itu. Karena sudah hobi ya, sudah hobi masak, kemudian sama kakak. Ini udah hobi masak dan dulunya punya depot kecil. Saat kemudian sudah pensiun, sudah tidak bisa ngelola ini lagi. Cuman itu aja yang saya berikan. Jadi ya sebenarnya dapur sambal ini adalah usaha keluarga yang saya persembahkan untuk ibu. Kalau tadi Mas Badrul bilang sudah megang Oppo nih Semadura, mungkin karena sibuknya seperti apa, masih buka dapur sambal lagi karena di dalamnya sudah ada orang-orang dari keluarga juga. Jadi bukan betul sekali. Karena saya serahkan ke keluarga juga, saya cuma membantu, yuk marketingnya biar saya ngejalanin gitu. Oke. Sedikit Mas, kenapa dinamain dapur sambal? Simple sih, karena saya suka lalapan sebenarnya. Jadi saya paling suka sambal. Jadi kalau kita ke sana nih, kita bisa menemukan menu yang sensasinya seperti apa? Minimal ke sensasi sambal. Sambal. Ya? Kita punya tiga sambal di sana, sambal korek, sambal terasi, sama sambal hijau. Tapi ternyata pecinta sambal itu banyak sekali. Iya. Betul sekali. Jadi sering dari karyawan itu kemudian bilang, Pak, banyak nih orang yang tiba-tiba kepingin, kalau kata orang Madura, cerenges. Iya. Nah, minta, udah buatkan. Mau jenis sambal apa, monggo teman-teman bisa buatkan itu. Jadi apalagi kalau kita siapin prasmanan ya. Iya. Sekarang prasmanan yang H-1 mereka bisa order. Mereka itu langsung ordernya aneh-aneh deh. Kita insya Allah kan siapkan. Jadi semua jenis sambal kita bisa siapkan. Termasuk orang dari luar Madura. Betul. Ini juga banyak peminat di sana. Alhamdulillah di Madura ini memang terkenalnya adalah bebek ya sebenarnya. Oke. Bebek, dan yang ada adalah bebek goreng, kalau enggak songkem. Nah, ini kita kan coba beda kan, Mas? betul. Nah, kita Sambal coba ya. buat satu adalah bebek bumbu. Yang bumbunya ini adalah bumbu kuning ada nih biasanya, tapi memang nggak tahu ibu ini punya racikan sendiri karena bukan asli Madura kalau ibu, tapi Suramadu, Surabaya Madura ya. Jadi ayah dari Madura, ibu dari Surabaya, dan ini dipadukan. Dan ada satu menu bebek bumbu di dapur sambal yang bumbunya berbeda dari yang lain. Oke, luar biasa sekali. Saya semakin penasaran dan semakin tertarik untuk bertanya dan bertanya lagi. Tujuannya adalah tiada lain hanya untuk apa ya, Mas? Untuk memberikan satu inspirasi lah kepada seluruh viewers dan subscriber setia dari 0% podcast ini, bahwa perjalanan hidup seseorang itu tidak ada yang tahu. Betul. Begitu juga kerja Tuhan itu juga sangat misterius. Sepertinya Mas Moza
dari kepala sekolah, SPG, nyebar brosur sana kemari, sehingga seperti yang sekarang ini. Kalau boleh dijelaskan dan digambarkan dari sekian perjalanan Mas Moza selama ini, marketing yang baik itu menurut Mas Moza untuk kita bisa lekas laku apa yang kita jual, ini marketing yang seperti apa dan bagaimana kita mencetak mindset juga pemikiran kita, pribadi kita berkarakter yang seperti apa, Mas? Marketing. Jadi marketing ini kalau saya dapat di Oppo ya, Oppo ini banyak sekali pembelajaran yang membuat salah satu saya berani buka dapur sambal karena ilmu di Oppo ini luar biasa. Jadi yang saya tangkap adalah satu, tidak ada barang yang tidak bisa dijual. Jadi kita sebagai marketing harus siap itu dulu. Jadi apapun, contoh segelas kayak gini, kita harus bisa jual nih. Kalau selama nilainya harga 5.000, saat kamu jual harus 10.000, harus cari cara. Karena kita harus yakin dulu tidak ada barang yang tidak bisa dijual. Nah, saat kemudian itu sudah ada, maka yang kedua adalah butuhnya adalah branding. Nge-branding. Satu gelas ini oke, saya jual seperti ini. Tapi saat kemudian saya kemas pakai hampers, pakai dus lebih oke, maka orang betul nilainya akan bertambah dan orang akan lebih tertarik. Nah, itu adalah pentingnya. Kemudian yang ketiga, ya saya bilang tadi adalah relasi ya. Nah, karena saat kemudian kita sudah nge-branding, berapa banyak orang yang mau kita tawarkan. Tapi kalau selama kita hilangkan brandingnya, berapa banyak pun relasi yang kamu punya, tapi ini tidak menarik buat kamu untuk jualan, mereka juga akan bilang no. Ya. Tapi saat kemudian satu, kamu udah yakin saat ini barang tidak ada yang tidak bisa dijual. Yang kedua adalah brandingnya, packagingnya udah kamu pikirkan ini ya. Kemudian yang ketiga adalah relasi, maka saya pikir itu akan lebih mempercepat untuk goalnya penjualan. Tapi Mas Moza juga tidak pernah, maksud saya begini, Mas Moza juga pernah gagal kan? Pasti. Kegagalan apa yang paling kegagalan gitu? Kegagalan yang paling terpuruk adalah saat saya di manajer area, kemudian saya harus di downgrade, harus diturunkan. Itu pernah? Sangat sakit ya saya bilang ya. Perjalanan 5 tahun yang benar-benar diharapkan tiba-tiba hanya gara-gara kebodohan pribadi saya bilang. Kondisinya waktu itu adalah target penjualan, saya terbuai dengan target yang sangat besar, pencapaian yang sangat luar biasa, tapi saya tidak cross check nih penjualannya seperti apa. Karena kalau di Oppo memang satu, tidak boleh harga lebih murah, kemudian tidak boleh kirim barang ke area lain karena akhirnya bisa merugikan manajer-manajer yang ada di sana. Jadi saat itu ada distribusi barang lah. Dari kegagalan tersebut, manfaat pelajaran apa yang Mas Moza ambil? Luar biasa. Jadi saat kemudian down itu hampir semua orang tidak mau welcome. Apa yang Mas Moza lakukan? Tapi orang-orang yang memang sudah dari hati dekat, pasti dia yang akan mendampingi kita, yang terus akan membuk kita. Saat kemudian kondisi down itu ternyata sekian banyak orang, hanya beberapa orang yang paham. Ya saya bilang netizen itu luar biasa. Netizen itu luar biasa. Ya. Ini saya semakin penasaran. Bagaimana cara Mas Moza bangkit? Saya cuma satu, saat saya tidak salah, maka saya lakukan terus produktif. Jadi kondisi itu adalah saya mungkin dinilai sama orang-orang di luar sana adalah pencetus untuk membuka barang dan sebagainya, distribusi barang. Padahal di Ta'ala saya tidak melakukan itu. Tapi buat apa saya harus menjelaskan ke semua orang, toh mereka juga belum tentu percaya dengan omongan saya. Jadi waktu itu saya lakukan adalah saya cuma bilang ke orang tua, kemudian saya bilang saya juga lakukan ini dan saya kepingin tetap serius di Oppo, saya bilang gitu. Jadi saya whatever dengan semua orang, yang penting saya tidak melakukan kesalahan itu. Dan kemudian di downgrade itu luar biasa pengalamannya. Jadi saya banyak lebih tahu, oh seperti ini, ternyata di area itu harus seperti ini. Wah banyak sekali. Ketika ditarik ke bawah. Betul, setelah ditarik ke bawah. Dan saya cuma satu lakukan tadi, lakukan dengan tulus, lakukan dengan totalitas. Saya cuma mikir saat kemudian saya di downgrade, kebetulan waktu itu harus penempatan di Surabaya, otomatis lebih dekat dengan Big Boss dong. Kalau di Madura mungkin saya jarak agak jauh ya. Saya bilang ke diri saya, kalau saya menunjukkan down saya, kerja saya tidak oke, maka bos akan menilai, ya pantas kamu di downgrade. Tapi saya bilang ke diri saya adalah, walaupun saya di posisi downgrade, walaupun posisi apapun itu, saya harus totalitas sehingga saat kemudian ada kesempatan lagi, maka bos saya harus bilang, ya kamu layak kok untuk
perjuangan. Jadi tidak ditunjukkan sama sekali sama Tidak Mas bisa. Moza. Jadi saya melakukan waktu itu langsung menjadi area Surabaya, mau kerja sampai jam 2 pagi, ayo mau apa, saya ikutin semuanya. Totalitas. Betul, Ya? totalitas. Dan syukur alhamdulillah memang pembelajarannya luar biasa. Saat saya down mungkin saya tidak akan ditunjuk, dan hanya waktu 3 bulan kemudian secara mendadak saya ditelepon, Moza, kamu besok ke Madura, kamu pegang Madura lagi, tanpa ada obrolan apapun itu, Mas. Luar biasa aja di situ saya bilang. Memang misterius Iya. ya Tuhan. Bayangkan saat kemudian 3 bulan saya di downgrade itu menunjukkan kerja yang nggak maksimal. Mungkin saat ada kesempatan lagi Madura dipegang orang lain nih, Nggak bisa diambil. Betul. Kemungkinan kesempatan itu nggak dikasihkan ke saya. Makanya saya bilang saat kemudian down, kemudian apa? Saya bilang Tuhan itu sudah punya rencana yang luar biasa. Tinggal kita tunjukkan kerja yang maksimal. Suatu saat kamu akan diambil lagi. Jadi persiapkan diri dulu. Betul. Untuk maksimal, untuk layak. Betul. Kemudian ketika ada kesempatan pasti itu akan disambar. Betul. Tuhan juga tidak akan salah Betul, memilih. betul. Luar biasa sekali Mas Moza. Dan sekarang Mas Moza memimpin berapa tim? Sekarang kurang lebih 200 orang lah. Semadura. Semadura 200. Waduh, Promotor sama lead. luar biasa ya. Oke, baik Mas Moza. Terakhir, apa yang penting untuk didengarkan oleh tim Mas Moza? Monggo. Siap. Untuk tim Oppo nih atau untuk Iya. semua? Yang Mas Moza pimpin. Oke, untuk teman-teman Oppo ya, terutama untuk di Madura, saya bilang Madura ini adalah area paling pelosok, dan selalu mungkin orang di luar sana mengucilkan kita area-area yang paling pelosok ini. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman, jangan pernah kecil hati dengan area kecil. Mungkin kita dilihat sebelah mata seperti serpihan debu, tapi bahayanya kalau debu sudah masuk ke mata, maka orang nggak bisa ngelihat. Jadi jangan pernah patah semangat lah saat kemudian dibilang area paling kecil lah apa. Malah kita harus tunjukkan prestasi. Kalau dari yang kecil ini kita bisa benar-benar punya potensi untuk area luar. Itu aja sih. Secara singkat juga untuk membangun relasi yang luas, membangun marketing yang bagus, pribadi yang seperti apa yang harus kita bangun? Oke, kalau kita bilang masalah pribadi, menjadi versi terbaik dari pribadinya. Jadi tidak perlu drama harus menjadi orang lain, karena itu capek saya bilang. Capek. Jadi harus menjadi versi terbaik. Saat kamu memang sudah bisa seperti ini, maka terus asah terus belajar, karena menjadi versi terbaik itu saya bilang Tuhan juga sudah nggak salah gitu menciptakan kita gitu loh. Jadi Tuhan itu sudah sangat yakinnya menciptakan kita. Kemudian apakah kita tidak percaya diri dengan semua yang sudah diberikan sama Tuhan? Saya bilang semua hal marketing itu bisa dilakukan saat kita mau percaya diri. Itu aja. Jadi versi terbaik diri sendiri, Betul. jangan jadi orang lain. Betul. Sehingga kita bisa terus untuk meningkatkan kemampuan, membangun karakter yang bagus, membangun link, marketing yang bagus dengan cara untuk jadi diri sendiri, wes. Benar. Gak usah bersandiwara, Betul, berdrama, atau apa-apa lagi bertopeng ya. Mas? Ya betul. Jadi diri sendiri ini bukan kemudian kita tidak perlu belajar dengan orang lain ya, gitu. Tapi maksudnya jadi versi sendiri, belum tentu cara orang lain itu baik buat kita. Tapi kita duplikat sesuai dengan karakternya kita. Oh ini orang oke nih cara marketingnya seperti ini. Kita pakai nih dengan cara kita seperti apa. Jadi banyak teman-teman yang salah kaprah menjadi diri sendiri, berarti kita nggak perlu nih ngelihat kehebatan orang lain, belajar bukan. Tapi kita tetap belajar diimplementasikan dengan cara kita sendiri. Itu yang jauh lebih baik saya bilang. Oke, luar biasa. Untuk tim karyawan ya mas sebutnya ya. Oke, Karyawan Oppo ya. Iya, karyawan. Karyawan Oppo di seluruh Madura, tonton ini. Serius, tonton ini penting banget ini. Apalagi sekarang kita lagi fokus produk baru ya. Bulan Februari Maret kita akan launching produk baru lagi. Iya, produk Jadi apa? Reno 8T, Ah. Reno 8T yang sekarang tim Madura lagi prepare, dan saya yakin Madura pasti akan the best untuk produk Okuannya. Saya pakai Reno 4F. Wah, luar biasa. Ini salah satu orang yang perlu teman-teman probing nantinya ya. Untuk segera pindah ke Reno 8T deh. Jadi Siap. saya pakai Oppo Reno 4F. Ini bukan promosi Oppo, cuma saya Iya. curhat. Kebetulan ya pakai ya. Ya, ini saya buat untuk pakai rekam audionya, outputnya ke Reno 4F, dan saya belum pernah kecewa ketika pakai Reno 4F ini. Bandel mas, Pasti. nggak pernah bahasanya ngehang ya. Ngehang ya. Terus walaupun aplikasi banyak dengan
video yang banyak. Banyak juga. Saya kan buat editor semua. Betul. Dan Ini perlu saya sampaikan. Iya. Seluruh proses editor di 0% podcast ini saya proses lewat HP, all off. Semuanya tanpa ada bantuan PC ya. Nggak ada. Wow. Semuanya pakai HP. Dan satu kali proses itu saya bisa 7 giga untuk save-nya. Dan itu bukan satu video loh. Beberapa kali ya. Kadang-kadang kalau satu minggu saya bisa podcast 4 kali. Iya. Nah, selama 4 kali ini Semuanya ke save satu. satu ini. Luar biasa. Saya pakai memori eksternalnya yang 664 ya. Betul. 64. Ya. Itu udah bandel banget. Internalnya 128 tambah itu. Dan saya nggak pernah kecewa. Handphonenya apa, Mas? Saya mungkin jadi Ini marketing. Marketing. nggak dari celah aja gitu. Serius, saya nggak pernah kecewa pakai Oppo Reno 4F. Serius, saya nggak pernah kecewa. Ini bukti terima kasih saya, bukan promosi. Ya, terima kasih. Karena ini bermanfaat sekali loh, Mas. Iya. Saya Sangat ngedit, membantu ya podcast ini ya. Nggak pernah. Pasti akan lebih spesial lagi, lebih merasa luar biasa lagi dengan teknologinya Oppo kalau ini nanti sudah ganti Reno 8T. Bayangkan teman-teman ya, 4F aja sudah luar biasa. Apalagi nanti kalau diganti Reno 8T itu makin teknologinya terasa gitu loh. Tapi kasih password dong. Apa itu? Apa? Kalau ke counter, bilang disuruh Mas Moza Ya, gitu. akan dikasih gift nanti ya. Gift untuk Reno 8T selama pre-order nanti. Baik, terima kasih. Sukses selalu untuk Mas Siap. Moza dan semoga Oppo terus memberikan pelayanan dan kualitas Amin. yang baik itu dari segi kamera dan yang lain sebagainya sehingga bisa mendigitalisasikan seluruh Indonesia. Amin. Begitu ya. Sukses dan sehat selalu. Terima Siap. kasih sekali Terima lagi kasih, sudah berkenan terima kasih. ngobrol di 0% podcast. Sampai ketemu Mas Moza. Terima kasih banyak Mas Badrus.